atas berkat limpahan dan karunia-Nya kita bisa bersua di Zoom meeting kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, serta salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Baik, marilah kita buka agenda kita pada minggu ini dengan sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Fatimah selaku pemandu yang akan memandu kegiatan kita pada sore ini. Serta pemateri kita pada minggu ini yaitu Ustadz Muhammad Yunizar SH. Beliau merupakan salah satu koordinator umum Komunitas Pemuda Kundur Cinta Al-Quran. Baik, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mulai terlebih dahulu dengan tahsin, lalu akan dilanjutkan dengan penyampaian materi, serta diakhiri dengan riyadhus surah. Mungkin langsung saja kita mulai agenda kita dengan belajar tahsin bersama Ustadz Muhammad Yunizar SH. Adapun surah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu lanjutan dari minggu kemarin, Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 27 sampai dengan 28. Kepada kakak abang, dipersilahkan membuka Al-Qurannya, Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 27 sampai dengan 28. Baik, 27 sampai 28. Terima kasih. Udah boleh. Silakan Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Fatimah atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Baik, kita langsung lanjut ke tahsin ya. Seperti biasa sebelum memulai ke materi, kita mulai dulu dengan membaca beberapa ayat suci Al-Qur'an untuk kita pelajari tajwidnya. Ya, sebenarnya terlebih dahulu saya mohon izin, sebenarnya hari ini pematerinya Ustadz Iqbal Afif. Saya harus menggantikan soalnya beliau sakit. Tadi beliau mengkonfirmasi ke saya, jadi lagi drop katanya, jadi minta digantiin ya. Jadi saya yang gantiin saat ini. Mudah-mudahan kita doakan Ustadz Afif diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sama-sama kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Ada hadihin niyah wa ala kulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sekarang kita buka surah 27 sama 28 surah Al-Mutaffifin. Ya, mungkin dari 27 28 boleh saya minta ayat ke-27 Saudari Atika. Boleh Saudari Atika? Ayat yang ke-27. Ya, Saudari Indri Sofiani. Ayat yang ke-27 ya.
Saudari Indri. Baik, Ustaz. Ayat 28, Saudari Aisyah. Saudari Aisyah. Izin Ustaz, Kak Aisyah masih di perjalanan pulang. Oh ya. Baik, kalau begitu. Ayat 28, host ya. Saudari host. Saudari Fatimah. Jadi kita mulai dari ayat 27. Saudari Indri. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mizajuhu min tasnim. Ya. Ya benar. Udah bagus bacaannya. Wa mizajuhu min tasnim. Wa mizajuhu za di situ hukumnya apa? Saudari Indri. Mati. Ya, mat tabi'i. Juhu bu min. Mat silah qasiroh. Terus min tasnim nun mati bertemu ta Ikhfa. ikhfa 2 harokat. Tasnim nimnya Hah? Maktubi. Kalau mat tabi'i terjadi di akhir kalimat, setelahnya itu ada huruf sukun tidak asli. Ya mim itu kan asalnya ketidak sukun, tapi karena dia diwakafkan jadi sukun, nah, makanya dibilang sukun tidak asli, berarti itu hukumnya ya mat, asalnya mat tabi'i, tapi karena terjadi di akhir kalimat dan setelahnya ada huruf yang sukun tidak asli, huruf mati tidak asli, jadi mat arid lis sukun. Ya, panjangnya bisa 2, 4 atau 6 harokat. Wabizajuhu min tasnim. Oke, bareng-bareng kita baca. Wahid itnani thalatha. Wa mizajuhu min tasnim. Ayat 28. Silakan Saudari Fatimah. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Ya, nainya mohon izin saya koreksi sedikit ya. Nainya kurang panjang. Tanwin bertemu ya itu diqom biqunah. Ainai bareng-bareng kita ulangi. Wahid itnani salasah. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Oke, baik. Saya kira cukup tahsin hari ini ya, surah Al-Mutaffifin tadi ayat 27 sampai 28. Semoga 2 ayat yang kita baca ini membuat kita semakin menjadi wasilah untuk membuat kita semakin dekat dengan Al-Qur'an. Insya Allah. Baik, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, Shadaqallahul Azim, diucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Yunizar yang telah memandu pembacaan tahsin kita pada minggu ini. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan kepada materi BBQ kita pada minggu ini, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, bergembira atas kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk kepada teman-teman dan kakak abang, ayah bunda, dipersilahkan untuk menyimak pemateri kita dengan baik. Nanti sekiranya ada pertanyaan, boleh langsung dituliskan di kolom komentar. Baik, kepada Ustadz, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Fatimah. Saya kira nggak perlu kita muqaddimah lagi ya, karena saya udah muqaddimah. Kita langsung saja. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ke materi pada sore hari ini yaitu tentang bergembira atas kehadiran Nabi Muhammad SAW. Ya, tentang Maulid Nabi ya. Maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW dan peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika Maulid tersebut, dan ya sejarah hidup Rasulullah SAW itu mencakup di dalam Maulid. Ini kita membahas tentang akhlak baginda Rasulullah SAW. Nah, sebenarnya umat Islam itu
sudah memiliki nikmat yang luar biasa. Kita yang terlahir dari Islam, sebagai agama Islam, kita itu punya nikmat yang luar biasa. Yang pertama, nikmat kita itu Al-Quran, yang mana Al-Quran itu luar biasa. Mukjizat yang hari ini masih bisa kita rasakan, masih kita lihat. Nabi Muhammad SAW punya beberapa mukjizat, dan mukjizat yang masih bisa kita saksikan sampai sekarang yaitu Al-Quran. Dan yang kedua, kita bersyukur karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Luar biasanya menjadi umat baginda Rasulullah SAW itu dikatakan bahwasanya tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW yang dahulu masuk. Bahkan di akhirat kelak Rasulullah SAW itu akan memberikan syafaatul uzma, syafaat yang agung, begitu agung kepada umatnya, yang hatta walaupun nanti terakhir yang diberi syafaat yaitu orang yang punya iman hanya sebesar zarrah. Zarrah itu ada yang menafsirkan seperti biji sawi, atau juga ada yang menafsirkan seperti apa ya? Seperti biji sawi, seperti kita nempelkan tangan kita di jendela, ada debu-debu yang tertempel di tangan kita, jari jemari kita lihat ada debu-debu kecil, itulah zarrah. Dan hatta walaupun seseorang ada iman sebesar itu, berpeluang dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi-nabi terdahulu sudah menggunakannya. Nabi Nuh alaihissalam sudah menggunakan, minta agar diturunkan azab kepada pengikut pada kaumnya yang ingkar, dibanjirkanlah. Nabi Musa sudah menggunakan, dan nabi-nabi yang lain sudah menggunakan. Kecuali Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan doa itu. Bahkan beliau punya peluang untuk mengabulkan doa itu ketika di Taif. Di Taif pada saat itu sedang berdakwah. Beliau berdakwah ke Taif, beliau dicaci, dimaki, dihina, bahkan dilempari hingga terluka. Hati beliau yang begitu lembut, halimnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufnya hati beliau, rahimnya hati beliau, kasih sayang yang begitu dalam hati beliau, yang hal seperti itu membuat beliau enggak marah. Beliau enggak marah. Bahkan beliau mendoakan agar mereka diampuni. Dan pada saat itu datang malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, bolehkah aku beritahukan, kalau engkau mau, engkau angkat tanganmu, aku beritahukan kepada malaikat penjaga gunung untuk menghimpit penduduk Taif ini dengan gunung Aksyabain. Gunung Aksyabain itu dua gunung yang membentang di antara Taif, gunung yang besar. Nah, itu kalau engkau perintahkan akan dilakukan itu. Cuman Nabi Muhammad SAW lebih memilih untuk memaafkan. Dan beliau tidak menggunakan doanya itu hingga beliau wafat, dan beliau mengatakan doa itu sengaja aku simpan untuk nanti aku berdoa untuk umat-umatku kelak. Jadi luar biasanya umat Nabi Muhammad SAW. Maka patutlah kita bergembira kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan patutlah kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang Nabi Muhammad SAW tentu tidak akan cukup dengan waktu yang cuman beberapa menit. Tapi saya coba ringkaskan dengan jelas insya Allah tentang bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Dari segi fisik, sebenarnya kalau ditinjau dari hadis-hadis riwayat-riwayat kita baca di dalam kitab Syama'ilun Nabi SAW karangan Imam At-Tirmidzi, itu banyak menjelaskan tentang keutamaan tentang bagaimana rupa, bagaimana bentuk tubuh Rasulullah SAW itu dijelaskan. Tapi ulama melarang untuk melukiskan karena memang banyak mudaratnya.
ditakutkan, dikhawatirkan kalau dilukiskan akan terjadi dan berbagai hal, makanya ulama melarang untuk digambarkan ketika di film, melarang untuk dilukiskan. Ya, jadi nggak boleh ya. Jadi kita gambarkan dari riwayat-riwayat yang ada bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari fisik beliau sempurna bukan main, gagah. Beliau orangnya tidak tinggi dan juga tidak pendek, sedang-sedang, ideal. Kalau bahasa kita. Terus kulitnya putih, alisnya tebal, bulu matanya hitam luar biasa, dan mata di dalam bola matanya itu yang putih-putih sekali dan yang hitam-hitam sekali. Gigi beliau agak renggang, rata, dan dada beliau bidang, badan beliau berotot, rambutnya tidak keriting dan tidak juga terlalu lurus, sedang-sedang, ikal ya kalau bahasa kita. Apalagi kalau dari segi rupa. Dan bahkan pokoknya beliau itu luar biasa ya. Kalau segi rupa, kalau udah saya yang sebutkan beberapa itu tadi aja udah luar biasa kan. Dan kulit beliau itu luar biasa lembutnya. Bahkan Anas bin Malik, pembantu beliau yang 10 tahun pernah menjadi pembantu beliau, mengatakan bahwa kulit Nabi itu saja, aku pernah memegang sutra-sutra tapi tidak sebanding dengan halusnya, lembutnya kulit Nabi Muhammad SAW. Glowing Nabi Muhammad SAW itu dan lembut pula. Ketika Jabir bin Samurah keluar pada suatu malam purnama, Jabir bin Samurah ini sahabat Nabi tengah menikmati purnama yang luar biasa. Kemudian lewat di hadapannya Rasulullah SAW datang kepadanya. Ketika sedang asik melihat purnama tersebut, ketika Rasulullah SAW datang, Jabir bin Samurah mengatakan, ketika itu Rasulullah sedang mengenakan jubah berwarna merah. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, kata Jabir bin Samurah, tidaklah purnama itu lebih indah dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad SAW jauh lebih indah dibandingkan purnama. Purnama itu kan kita pandangkan enak. Dia cahaya yang cahayanya itu tidak menyakitkan mata. Kalau matahari kan kita nggak bisa pandang terlalu lama cahaya matahari. Pandang sebentar aja udah luar biasa kalau panas lagi menyengatkan. Tapi kalau bulan kan enak mandangnya. Nah, dan Rasulullah SAW lebih indah daripada cahaya itu. Di dalam Al-Quran juga dilukiskan bahwa kalau Allah menyifati sifat matahari itu dengan kata-kata wa ja'ala syamsa siraja, dan kami jadikan matahari yang siroja, bersinar. Siroja, dengan kata siroja, menyifati cahaya matahari dengan kata-kata siroja. Dan sedangkan dengan terhadap bulan, Allah menyifati cahaya bulan itu dengan kata-kata wa qamarum muniro, dan bulan yang terang benderang. Dengan cahaya bulan disebut muniro di dalam Al-Quran. Tapi ketika menyifati Nabi Muhammad SAW, Allah gabungkan bahwa Nabi Muhammad itu di dalam Al-Quran disebut sirojam muniro, cahaya yang terang benderang. Allah gabungkan dua sifat cahaya matahari dan bulan untuk menyifati diri baginda Rasulullah SAW. Itu dari fisik itu luar biasa. Dan kata Anas bin Malik juga mengatakan, aku tidak keringat Nabi Muhammad SAW itu wangi, bisa digunakan untuk parfum. Luar biasanya baginda Rasulullah SAW. Mungkin kalau sekarang Rasulullah punya Instagram, Rasulullah itu kalau punya Instagram, saya nggak tahu itu berapa banyak followersnya Rasulullah SAW. Jadi luar biasa. Dari segi fisik beliau sempurna. Dari segi nasab beliau itu luar biasa. Keturunan orang-orang yang luar biasa. Keturunan para pemimpin masyarakat Mekah pada saat itu. Nabi Muhammad itu kalau secara nasab yang sahih, ada beberapa nasab ya. Ada nasab yang sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi itu masih ada berselisih pendapat para ulama akan kesahihannya. Ada juga sampai Nabi Adam alaihissalam bahkan ada. Tapi itu ya oleh para ulama tentu meyakini itu banyak sekali perselisihan tentang sampai ke
Nabi Adam, dan yang paling sahih adalah sampai Adnan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Kinanah bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, sampai di Adnan. Dan yang paling kita lihat salah satu kakek Nabi itu ada namanya Fihr. Dan Fihr itu nama lainnya adalah Quraisy. Nah, Quraisy itu nama suku kabilah Arab yang terkenal. Ya, bahkan Rasulullah merupakan, ya karena Rasulullah keturunan itu, dan Rasulullah merupakan kabilah Quraisy. Jadi nama seseorang kalau dia dinisbatkan ke suatu tempat atau dijadikan nama suku, tentu nama tersebut terhormat. Kita lihat Insinyur Soekarno. Namanya ada di mana-mana. Jalan Insinyur Soekarno. Nama Bung Hatta, ada Jalan Bung Hatta. Bahkan nama bandara Soekarno-Hatta. Nah, itu karena beliau, saking terhormatnya beliau. Orang nomor 1 di Indonesia, presiden nomor pertama di Indonesia. Orang kalau namanya terhormat, tentu orang pakai untuk nama tempat dan segala macam. Dan bahkan ini dipakai untuk nama suku, saking terhormatnya Fihr. Dan kemudian kakek Rasulullah SAW itu ada yang nama Hashim. Hashim ini orang yang kaya dan dermawan dan terpandang dan disegani banyak orang. Dan beliau inilah yang pertama sekali mengasih roti dan minuman kepada apa ya, makanan orang Arab ini ya, roti dan minuman apa yang dicelup itu. Pokoknya dikasih ke orang jamaah haji. Ya, zaman dulu kan masih ada haji. Udah ada haji. Dan kesininya mulai pelancengan dan segala macam. Ya itu nanti panjang kalau kita bahas. Ya, pokoknya zaman dulu itu sudah ada haji, karena ya udah ada haji, dan yang mengasih mereka makan jamaah haji itu adalah Fihr, Hashim yang pertama sekali. Kemudian Hashim wafat, diganti oleh adiknya bernama Al-Muthalib. Nah, Al-Muthalib ini Al-Muthalib wafat, diganti dengan anaknya Hashim. Anaknya Hashim itu Abdul Muthalib. Jadi Hashim sama Al-Muthalib ini adik-beradik. Dan ketika ketika Hashim wafat, Al-Muthalib yang gantiin. Ketika Al-Muthalib wafat, yang gantiin Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib ini juga luar biasa dermawannya. Dan Al-Muthalib ya, kalau Al-Muthalib ini dia dijuluki Al-Fayyad, orang yang dermawan luar biasa. Kemudian dipilihlah ketika beliau wafat, digantikan kepemimpinan Arab oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib juga orang dermawan luar biasa, orang terpandang disegani. Dan Abdul Muthalib punya 10 anak, salah satu anaknya bernama Abdullah. Dan Abdullah ini luar biasanya. Dan sebentar ya. Oh ya. Dan Abdullah ini juga merupakan anak paling disayang di keluarganya, dan luar biasa disayangnya, sehingga beliau itu pernah diundi ya, karena nazar Abdul Muthalib kalau punya anak 10 ya, salah satunya itu dia mau disembelih. Dan disembelih, singkat cerita yang keluar undiannya ya, ini udah tradisi jahiliyah ya, yang suka ngundi-ngundi, dan akhirnya yang keluar nama Abdul Muthalib terus. Tapi saking sayang keluarganya nggak mau, dan mereka juga nggak merelakan, sampailah ke datang pada saat itu ke tukang apa ya namanya, ke tukang peramal pada saat itu yang terkenal. Jadi solusinya diganti nama 9 anak itu dengan sapi, dengan onta gitu. Jadi ketika diundi, tapi terus menerus sampai 10 kali keluar nama Abdul Muthalib, yang ke-10 baru keluar nama sapi, nama onta gitu. Jadi sehingga untuk menggantikan nazarnya itu ditebuslah 100 ekor onta. 100 ekor onta disembelih. Nah, jadi Abdullah nggak jadi disembelih pada saat itu. Jadi Abdullah ini juga orang yang disayang luar biasa karena berakhlak baik dan segala macam di keluarganya. Kemudian Abdullah nikah sama Fatimah binti Wahab. Fatimah binti Wahab juga ini orang terkenal. Wanita yang diidam-idamkan seluruh masyarakat Quraisy. Luar biasa pintarnya, cantiknya, dan dermawannya, baik hatinya.
Itu Fatimah binti Wahab. Menikahlah sepasang kekasih ini, baru lahirlah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Ini diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbicara tentang akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Dari segi kita lihat dari segi pertama akhlak beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama sekali tentunya. Akhlak beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad ini sudah dijamin surga gitu loh. Ya, sudah dijamin surga. Surganya udah jelas. Sudah dijamin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah temukan pada suatu malam beliau itu sholat sambil menitikkan air mata dan lama. Ya, sholat malam Rasulullah memang lama. Tahajudnya ayatnya panjang-panjang, dan ketika sholat sampai kakinya bengkak. Sampai Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu? Ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah qad ghafara laka? Bukankah Allah sudah mengampunimu terhadap dosamu yang akan, kesalahanmu yang akan datang atau yang telah lalu? Allah sudah jamin kepadamu surga. Mengapa engkau lakukan hal ini ya Rasulullah? Rasulullah SAW menangis karena cinta dan sujudnya berlama-lama sampai kakinya bengkak. Apa jawab Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Lihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah makhluk istimewa, Habibullah, kekasihnya Allah, sudah dijamin oleh Allah surganya. Surganya dan surga tertinggi di surga Firdaus. Tapi akhlaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap dia nggak mau kufur kepada Allah, tetap dia nggak mau menjadi orang yang bagaimana sebeda-beda, tetap dia menjaga akhlaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sholat malamnya saja sampai bengkak-bengkak. Lalu lantas bagaimana kita umatnya ini yang belum dijamin masuk surga dan sholatnya juga nggak pernah bengkak kakinya? Lantas gimana kita merasa aman-aman saja dengan amal kita? Gitu. Itu baginda Rasulullah SAW, akhlaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada sesama manusia, saya ambil satu contoh saja ya untuk mempersingkat waktu, karena mohon maaf saya harus kembali ini sebentar lagi. Ya, insya Allah mudah-mudahan keburu waktunya, karena pada maghrib juga masih ada jadwal saya di masjid untuk mengisi pengajian. Jadi mau pulang, ini masih di pesantren. Jadi saya ambil sedikit contoh tentang bagaimana kepribadian Rasulullah SAW terhadap sesama manusia. Pertama, Rasulullah SAW itu terkenal dengan ketika berbicara atau bertindak pasti hal-hal yang baik. Jadi Rasulullah itu terhindar dari hal yang sia-sia. Berbicara yang baik-baik, bertindak juga pasti yang baik-baik. Itu Rasulullah. Karena akhlak Nabi itu kana khuluquhul Quran, kata Sayyidah Aisyah. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran diajarkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan terhadap perbuatan yang sia-sia mereka tinggalkan. Itulah ciri mukmin. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang terdepan menjalankan, mengamalkan isi Al-Quran. Ketika Al-Quran memerintahkan sesuatu, beliaulah orang yang tampil terdepan untuk mengamalkan isi Al-Quran. Ketika Al-Quran melarang sesuatu, beliaulah orang yang tampil terdepan untuk meninggalkan hal tersebut. Itulah baginda Rasulullah SAW. Jadi salah satu akhlak beliau yang luar biasa, beliau itu tidak pernah berbicara, tidak pernah bertindak melainkan sesuatu yang bermanfaat, bukan hal yang sia-sia, melainkan sesuatu kebaikan, bukan keburukan. Ketika tatkala contohnya beliau itu dijuluki Al-Amin. Al-Amin, apa arti yang Al-Amin? Terpercaya. Ya. Ketika beliau pada saat itu di usia 35 tahun, 5 tahun sebelum kenabian, pada saat itu masyarakat Arab dilanda kebanjiran. Jadi sehingga Ka'bah pada saat itu
karena bangunannya hanya dari batu yang disusun dengan tanah liat ya, tingginya 9 hasta. Jadi harus direnovasi karena kebanjiran tersebut. Maka mereka merenovasi, dan pada saat itu Hajar Aswad dipindahkan dulu ke tempat yang lain dan direnovasilah Ka'bah menjadi 15 hasta pada saat itu dan ditutup di atasnya. Sebelumnya nggak ada tutup di atasnya. Setelah direnovasi dikasih tutup dan tingginya juga menjadi 15 hasta. Jadi setelah direnovasi Ka'bah setelah direnovasi, mereka berselisih. Siapa yang berhak, suku kepala pimpinan suku siapa yang berhak untuk memindahkan Hajar Aswad ke tempat semula. Ya, saling rebutan sampai 4-5 hari mereka berselisih akan hal itu. Dan muncullah satu orang yang mengusulkan bahwa oke, kalau begitu untuk jalan keluarnya kita sepakat. Siapa yang masuk pertama kali pada hari ini, pada saat kita berkumpul ini, siapa yang masuk pertama sekali dari pintu Masjidil Haram itu yang kita jadikan sebagai penentu siapa yang berhak, itu yang berhak untuk memindahkan batu Hajar Aswad ke tempat semula. Dan pada saat itu mereka semua menyaksikan qadarullah, masuklah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Muhammad SAW semua mengatakan kami setuju kalau baginda Rasulullah SAW yang jadi pemutus perkara pada hari ini, karena kami tahu dia itu Al-Amin. Jadi Rasulullah itu digelar Al-Amin bukan setelah beliau menjadi Rasul. Sebelum beliau menjadi Rasul, beliau itu dicintai masyarakat kafir Quraisy. Dicintai karena saking amanahnya. Semua percaya sama baginda Rasulullah SAW. Akhlaknya sudah luhur, sudah luar biasa dari kecilnya. Jadi semua setuju, sepakat, dan bijaksananya Rasulullah mengambil selendang beliau bentangkan, dan masing-masing kabilah yang berselisih itu beliau suruh memegang satu-satu sudutnya, dan beliau letakkan Hajar Aswad ke atas selendang tersebut. Rasul suruh mereka angkat barang-barang dan letakkan di tempat yang seharusnya. Dan semua juga merasa puas. Semua memuji kecerdasan dan keamanahan dan kepercayaan terhadap Rasulullah SAW. Nah, jadi Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi Rasul saja, sebelum dilantik nih ya, itu udah luar biasa. Dipuja-puja, dipuji-puji masyarakat kafir Quraisy. Kapan beliau mulai dimusuhi? Nah, tatkala ketika itu muncul turun wahyu Allah kepada beliau, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Pada saat itu ayat ini menunjukkan bahwa turunnya perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, ketika berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa, memanggil ya Sabahah, ya Sabahah. Kalau ya Sabahah itu tandanya di masyarakat kafir Quraisy bermakna ada peristiwa penting. Ayo kumpul gitu. Semuanya kumpul, dipanggil semua oleh Rasulullah. Bani Hashim, semuanya dipanggil, dikumpulkan. Rasulullah SAW langsung berpidato, berkhutbah pada saat itu mengatakan, semuanya antusias, bahkan yang nggak hadir juga, yang nggak sempat hadir karena pekerjaan sesuatu, minta wakilin. Karena ini Nabi Muhammad yang nyuruh, nggak biasanya. Mereka pasti kalau Nabi Muhammad yang nyuruh, mereka itu antusias. Ya. Karena percayanya dengan Nabi Muhammad, cintanya dengan Nabi Muhammad. Jadi masyarakat kafir Quraisy mengumpul dan dikatakanlah kepada mereka, jika aku berkata kepada kalian, di sebalik bukit Jabal Uhud itu ada pasukan berkuda yang akan menyerang Quraisy, menyerang Mekah ini, apakah kalian percaya? Mereka menjawab, tentu saja kami percaya. Engkau tidak dilakukan lagi kebenarannya dalam berbicara. Semua mereka percaya. Tapi kata Rasulullah SAW mengatakan, lantas kalau aku mengatakan bahwa wahyu telah datang kepadaku, aku adalah Rasulullah SAW. Aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak kalian kepada kebenaran dan meninggalkan kepada kekufuran. Apakah kalian percaya? Dan kama qala Rasulullah SAW. Ini mau minta izin, Ridho mau pulang. Oh, kumaha Pak? Nanti minggu sore diantar lagi. Oh, kenapa itu Pak? Keluarga. Oh, iya Pak, mangga Pak. Ya, Itu Pak. izin sama Ustaz Iqbalnya man? Tadi terus tadi Iqbal bilangnya ke Pak Ustaz ada izinnya. Oh, ya udah, nggak apa-apa Pak. Mangga. Siapa ya? Iya Pak. Waalaikumsalam. Ya maaf ya, ada iklan sedikit intermezzo. Ya kita lanjut ke itu.
Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi ya Allah? Nah, ya sampai mengatakan seperti itu barulah semuanya baru mengatakan datang tampil di situ paman beliau sendiri. Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami Muhammad? Tabban laka Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Semua mulai enggak percaya sama Rasulullah. Padahal sebelumnya semua percaya. Karena Rasulullah SAW mulai mengajak kepada kebaikan, meninggalkan kesyirikan dan segala macam, mereka mulai menentang Rasulullah SAW. Itu semua karena kesombongan mereka. Itulah sampai jadi pada saat itu turun juga bersama dengan turun juga ayat Al-Lahab, surah Al-Lahab untuk membalas celaan Abu Lahab terhadap Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad enggak membalas ya, tapi Allah langsung tabbat yada abi lahabiw wa tab. Langsung begitu turun ayat yang membela ke baginda Rasulullah, membela baginda Rasulullah SAW. Mungkin itu ya. Jadi sekelumit yang saya ceritakan tentang Rasulullah, begitu luar biasanya Rasulullah. Kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita berharap mudah-mudahan kelak kita di akhirat mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Masih ke unmute Fatimah. Masih ke mute. Masya Allah, itu tadi penyampaian dari Ustadz kita, Ustadz Muhammad Yunizar. Semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa kita pahami dengan baik. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Boleh ditulis di kolom komentar atau lanjut di angkat tangan, boleh. Baik, sambil menunggu ada yang bertanya, boleh Ustadz kita izin ambil dokumentasi terlebih dahulu? Ya. Pada teman-teman ya, yang... Dari Fatimah. Kalau ada yang bertanya, satu pertanyaan aja ya. Baik, Bang. Teman-teman boleh dihidupkan kameranya terlebih dahulu. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih atas kesempatan dokumentasinya. Bentar tadi Ustadz. Sepertinya tidak ada ya Ustadz pertanyaan untuk materi kali ini. Mungkin langsung saja dilanjutkan dengan Riyadhus Surah. Pada kesempatan kali ini kita akan Riyadhus Surah Al-Waqiah yang akan langsung ditutup dengan doa oleh pemateri kita pada minggu ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Langsung surah Al-Waqiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah.
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين على متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجرة من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناهم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Kita langsung ke doa ya. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Ustadz selaku pemateri dan pemandu tahsin dan riadoh kita pada minggu ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada ayah, bunda, dan teman-teman karena telah meluangkan waktunya dalam bergabung di Zoom meeting kali ini. Demikianlah tadi rangkaian acara berbagi kita. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.